Baik, para mahasiswa terkasih, pada hari ini kita akan membahas kitab Keluaran, di mana kalau kita mengacu pada RPS, kita akan melihat bahwa dari CPL diminta untuk supaya mahasiswa-mahasiswa memiliki nilai-nilai hidup Kristiani dan religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, kemudian juga menjalankan tugas berdasarkan integritas intelektual kita masing-masing. Nah, dari CPL itu kita bisa melihat bahwa bagaimana pelajaran ini diharapkan untuk memenuhi CPL itu. Diharapkan mahasiswa akan memahami bagaimana kitab Taurat, salah satunya adalah kitab Keluaran yang kita bahas kali ini. Nah, dari situ kita akan bisa melihat bagaimana kemanusiaan, bagaimana relasi antara Allah dengan manusia, bagaimana Allah membentuk kemanusiaan kita. Maka dari itu, mari saudara-saudaraku, para mahasiswa terkasih, kita belajar tentang kitab Keluaran. Di situ kita akan melihat bagaimana dari relasi itu dituntut apa yang harus diharapkan dari kita sebagai manusia beriman. Saya berharap semoga RPS ini bisa dipahami dan pelajaran ini bisa dinikmati. Mari kita simak kitab Keluaran. Kita student center learning, mahasiswalah yang belajar, mahasiswalah yang menggali. Di pelajaran terakhir, sejauh saya ingat, apakah kalian juga ingat, kita belajar soal yang namanya kitab Keluaran. Para ahli mencoba untuk mencari apakah ada struktur-struktur yang dapat membantu para pembaca kitab suci, kitab Keluaran untuk bisa terbantu melihat sistematisasinya. Kalau kitab Kejadian, saya kasih judul waktu itu awal sebuah relasi. Karena yes it is. Kitab Kejadian itu belajar bagaimana relasi awal mula Allah dengan Israel, dengan para bapa bangsa mereka, siapa mereka, bangsa pilihan Allah, bagaimana janji-janji Allah kepada bangsa ini. Kita juga sudah tahu ketika kita belajar kitab Kejadian, rumit sekali, kompleks sekali bagaimana pemenuhan janji itu. Nah, ketika kita beralih ke kitab Keluaran, para ahli kesulitan untuk menemukan bagaimana sih strukturnya. Maka kemarin saya sudah menggagas bagaimana struktur itu bisa ditemukan meskipun tidak begitu kuat. Misalnya ada kata-kata kemudian berangkatlah orang Israel atau Tuhan membawa mereka keluar. Itu ditemukan kalimat-kalimat yang sama yang menunjukkan rute-rute perjalanan orang Israel dari keluar dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Tetapi di kalangan para ahli sendiri, pengulangan itu tidak berbicara banyak. Lalu apa kemudian? Saya sudah menemukan juga kitab suci Taurat termasuk ya, hasil dari pengolahan refleksi orang Israel terhadap Allah mereka. Maka sebelum jadi buku seperti yang kita miliki, ada begitu banyak tradisi-tradisi. Ada 12 suku di Israel. Mungkin bisa jadi ada 12 tradisi juga yang menceritakan tentang asal muasal, bagaimana Musa ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, di antara tradisi-tradisi itu para ahli mencoba melihat jangan-jangan diasumsikan ada kisah-kisah orang Israel di padang gurun berdiri sendiri. Lalu juga di saat yang sama di tengah umat juga berkembang dipakai tradisi orang Israel di Gunung Sinai. Lalu oleh generasi-generasi berikutnya yang adalah ratusan tahun setelahnya, bagaimana dua tradisi ini bisa didamaikan? Bukan cuma didamaikan ya, tetapi bisa disatukan sebagai sebuah jalinan cerita. Sudah ditunjukkan kemarin di Keluaran 18, mertua Musa datang kepada Musa memberikan sebuah pendapat, semuanya jangan kamu urus seorang diri. Tunjuk tua-tua, orang-orang yang cakap, orang-orang yang punya kemampuan. Beri mereka kepercayaan untuk mengurusi hal-hal kecil dalam jemaat. Karena sebelumnya Musa, kelenger. Ada yang sunat, tanya Musa. Ada yang ribut warisan, tanya Musa. Ada yang ribut sama suku sebelah, tanya Musa. Ada yang menyembah berhala, tanya sama Musa. Sampai Musa gak punya waktu lagi untuk dirinya sendiri. Maka mertuanya yang bernama Yitro. Sementara di kitab Bilangan namanya Hobab. Oke.
Meskipun dua namanya ini berbeda, mertua Musa, tampak sekali bisa jadi dari dua tradisi yang berbeda. Yang saya sudah gali adalah bagaimana membaca kitab Keluaran paling bagus mulailah dari bab 40 perikop terakhir. Ada yang bisa cerita apa yang terjadi di situ? Nah, satu buah coklat dari Australia untuk Anda. Ya, silakan. Namamu siapa? Gebi. Dari tarekat? Tarekat tersebut dikisahkan bagaimana Tuhan menampakkan dirinya dengan turun melalui awan yang menuju kemah suci tersebut. Oke, good. Supaya melek. Di satu sisi Allah mengikat diri dengan orang Israel. Apakah hanya Allah? Bangsa Israel juga. Jadi didirikannya kemah suci sebagai jawaban positif orang Israel mau ditunjuk oleh Allah. Silakan diambil. Jadi bukan cuman Allah doang yang di satu sisi memaksa orang Israel untuk punya relasi dengan dia, tapi dengan didirikan kemah suci, artinya itulah untuk pertama kalinya orang Israel sepakat bahwa kami mau ditunjuk sebagai umatnya Allah. Dari situlah relasi memasuki tahap yang berikutnya. Kalau kalian lihat di kitab Kejadian, ketika berhadapan dengan masalah-masalah di sekitar umat, tahu sendiri umat Israel baru aja dikasih hukum langsung melanggar. Bagaimana ini? Kitab Keluaran bersama dengan kitab Imamat memberikan sebuah petunjuk bagaimana umat ini harus hidup di hadapan Allah. Menjaga kesuciannya supaya Allah yang kudus bisa tetap terus tinggal di antara mereka forever and ever. Leolam bahasa Ibraninya. Itu bagaimana? Nah, dalam kesempatan kali ini di Keluaran 1-15 tulis 1 tema kemahakuasaan Tuhan 1 misalnya. Nanti di bagian berikut 2, 3. Bukan demi ujian, karena nanti ujian suruh bikin soal sendiri, bingung. Tapi nanti ketika kalian mengajar kitab Keluaran, ketika di Topper, ketika di UMK, ketika di sekolah-sekolah, bagaimana sih memahami, mengerti kitab Keluaran ini? Sebuah jembatan antara kitab Kejadian dengan kitab Keluaran. Gambaran bagi para pembaca, kok bisa ya orang Israel kok diperbudak di Mesir? Keluaran bab 1 menjadi jawabannya. Bahwa anak cucunya Yusuf dan Yakub seluruhnya pergi ke Mesir, lalu bertambah banyak mereka, bahkan jumlah mereka jauh lebih besar daripada jumlah orang Mesir. Guys, di sini ada satu value dalam hidup yang bisa kita pelajari. Jangan cuman punya mentalitas pengecut. Bandingkan ya, orang Mesir dengan orang Israel yang ada di Mesir. Mungkin kalimat jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah orang Mesir. Mungkin itu superlatif, gaya bahasa superlatif. Tapi bisa juga secara harafiah bisa. Ternyata meskipun Mesir, ini harus saya garis bawah ini nih. Sejak tahun 3500 sebelum Yesus lahir, Mesir sudah menjadi negara adikuasa yang super hebat, tidak tertandingi. Tetapi bangsa hebat ini takut sama bangsa yang tinggal bersama-sama mereka, yang mereka perbudak, yang mereka tindas. Mereka takut, mereka khawatir. Meskipun mereka tinggal di tanah mereka sendiri, mereka menguasai, mereka punya hak, punya kekuatan untuk hidup secara istimewa dengan budaya yang besar itu, tapi mereka takut, mereka pengecut. Apa yang dialami oleh orang Mesir adalah ada satu kisah yang suster harus tahu. 2 perempuan Mesir yang bernama siapa suster di Keluaran bab 1? 2 bidan yang lahir, terus si perempuan 2 bidan ini berbohong kepada Firaun. Sebelum kami sampai kepada mereka, mereka sudah melahirkan duluan. Kira-kira dari sudut pandang seorang perempuan, apalagi CB kan yang punya Karolus ya. Concern terhadap kesehatan, concern terhadap rumah sakit. Kira-kira apa suster? Di balik Sifra dan Puah. Nggak heran Sifra dan Puah menjadi pelindung para dokter dan bidan. Apa yang
value apa yang bisa kita S2, S3 itu banyak diungkap. Kenapa perempuan harus berbohong untuk mengalahkan kaum laki-laki? Pernah nggak kepikir? Coba cek. Ribka bisa mengelabui suaminya Ishak, kan bohong. Tamar, Yehuda, bisa si Tamar merebut haknya, bohong juga. Siapa lagi coba? Simson, Delilah, bohong juga. Ruth, bohong juga. Dengan tidur di pangkal paha dari si Boas, itu kan sebetulnya tipu-tipu juga. Apakah Anda pernah berpikir seperti itu? Ternyata tokoh-tokoh perempuan hebat dalam kitab suci bisa mengalahkan kaum laki-laki, tapi bohong. Buat apa kita juara 1 gitu pertanyaan? Kalau licik itu kan ya, dia juara 1 IP-nya 4 karena licik. Ya kan nggak enak dengernya. Cerdas. Jadi begitu ya cara kaum feminis membaca ulang, menafsirkan ulang kitab suci. Jangan lihatnya bohongnya dong, lihat liciknya. Kok liciknya? Lihat cerdasnya. Memang perempuan itu cerdas, mau tahu. Adam dan Hawa aja setiap hari itu kan ngelewatin tanaman yang bisa tahu baik benar. Adam tiap hari lewatin nggak tertarik. Siapa yang harus ditakuti? Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih hebat? Makanya nggak heran di tulah-tulah yang diceritakan dalam kitab Keluaran itu selalu Firaunnya, mungkin zaman kita ya nggak tahu, nggak bisa membayangkan hebatnya Firaun. Tapi kalau kalian membaca kisah-kisah buku-buku sejarah, National Geographic, itu Firaun itu manusia setengah dewa loh. Orang ngomong sama Firaun itu nggak boleh mandang mata, harus begini. Makanya ingat ketika Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya kan nggak langsung kenal, karena memang nggak boleh lihat muka. Firaun dan orang-orang kepercayaan Firaun itu betul-betul dianggap sebagai manusia titisan dewa, yang dipuja, disembah, dihormati. Kata-katanya menjadi firman. Tapi di Keluaran 1-15 mau digarisbawain siapa yang harus ditaati, didengarkan, berkuasa atas orang Israel. Dari tulah demi tulah kita tahu jawabannya sudah pasti. Ya Tuhanlah. Firaun yang sehebat itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Mulai dari tulah-tulah Israel menyeberang Laut Merah. Satu tempat yang saya bahas yang Anda harus ingat kalau Anda lagi kepepet, namanya semua. Pi Hahirat. Pi artinya bibir. Bibir itu bibir kan di tepi ya. Hahirat itu sebuah bahaya, mara bahaya. Tapi selain digarisbawain siapa yang berkuasa, siapa Allah yang maha kuasa ini, tetapi sekaligus juga digarisbawain siapa sih identitas orang Israel ini. Jadi ada seorang santo Ambrosius namanya, kalau kamu tidak membaca kitab suci kamu tidak mengenal Tuhan gitu kan. Buat saya itu sih betul, tapi ada yang kurang. Dengan membaca kitab suci, selain tahu Tuhan siapa, identitasnya, kemahakuasaannya, tapi juga semakin mengenal diri kita masing-masing sebagai ciptaan. Kalau kalian tahunya, nama saya Gabe, nama saya Brian, nama saya Rian, nama saya ini dan itu, umur saya segini, orang tua saya ini. Getting deeper. Dalami dirimu, kedalaman. Mungkin nggak semua, saya juga tahu usia kalian mungkin lagi ya gejolak-gejolaknya gitu ya. Kalau disuruh dalamin tuh, aduh Romo belum saatnya deh. Tapi dari pengalaman saya sebagai imam ya, umat kita udah tahu banyak informasi. Kayak gini-gini umat tahu kok, udah saya masukin ke YouTube. Tahu umat kita. Tapi tawarkan mereka pada kedalaman. Mereka tahu banyak, tapi cuma di YouTube 15 menit. Tapi seolah-olah tahu semua-muanya. Yang tidak ditawarkan oleh media sosial, yang tidak ditawarkan oleh dunia adalah kedalaman. Nggak tahu kedalaman bahasa Inggrisnya apa? The depth. Apa?
The essence of your life. Kedalaman, tawarkan kedalaman betul-betul. Khotbah kalian, pengajaran kalian akan sangat menarik. Siapa diri kita, berjumpa di situ. Nah, terdapat ini, recognition formula. Kalau kita sudah mengenal namanya proleptic formula, yang ini recognition formula. Recognition itu kan pengenalan, formula itu kalimat. Di dalam kitab Keluaran 1-15 kalian akan menemukan banyak sekali setelah tulah-tulah terjadi. That they may know, that you may know. Kamu harus tahu bahwa akulah Tuhan. That I am the Lord. Itu recognition formula yang diulang-ulang. Saya sudah mengatakan kalau ada kalimat yang terulang, itu jangan cuma dibaca biasa aja. Setiap pengulangan dalam kitab suci, kalimatnya, polanya pasti sesuatu. That you may know that I am the Lord. Supaya mereka tahu, mereka punya Allah yang besar. Allahnya yang besar, bangsa ini juga harus menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang punya Allah sedemikian dahsyat, bisa mengalahkan Mesir, itu nggak main-main loh. Dalam sejarah keselamatan, bangsa pertama yang ditaklukkan oleh orang Israel adalah Mesir. Mungkin kalau sekarang Mesir itu ya nggak ada apa-apanya lah, negara miskin. Kasihan kalau ke Mesir itu penuh dengan, ya cuman ada piramid sama Sphinx, sama sungai Nil, sisanya nggak ada. Reruntuhan, ada sih universitas Islam di sana besar sekali, tapi sisanya cuma reruntuhan. Bangsa pertama yang ditaklukkan oleh orang Israel, oleh Allahnya orang Israel adalah Mesir, the greatest nation in that era. Ini menjadi sebuah petunjuk nih, kalau bangsa yang sangat besar ini saja ditaklukkan, apalagi bangsa-bangsa setelahnya. Itu sebuah petunjuk, sebuah clue. Nanti akan terjadi berhadapan dengan bangsa-bangsa besar, tetapi nggak ada satupun yang lebih besar dari Mesir. Ketika nanti Mesir sudah ditaklukkan, sudah hancur, Asyur itu kan muncul di sekitar tahun 800 sebelum Yesus lahir ya. Itu di kitab Yeremia, kalian akan melihat ketika kerajaan utara diserang oleh Asyur, minta tolongnya ke Mesir. Dan Mesir tidak membuang kesempatan itu. Mesir jagoan lama ini tetap mau eksis, memerangi kerajaan Asyur. Tapi Mesir yang di zaman tahun 800 itu udah bukan Mesir yang dulu. Dengan mudah Raja Mesir ditaklukkan oleh Asyur. Sejak saat itu Mesir udah nggak ada bunyinya lagi di kancah perpolitikan. Hanya menjadi cerita lama, cerita yang indah, tapi itu sudah tentang cerita-cerita masa lalu. Silakan nanti kalian temukan, bisa digarisbawain, bisa distabiloin, that you may know that I am the Lord. I am the Lord. Kalian tahu nggak sih artinya Yahweh itu apa? Meskipun saya kan mengajarkan jangan ngomong Yahweh gitu ya. YHWH. Dalam bahasa Inggris lebih jelas. Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? I am. Bukan ayam goreng ya. I am. Bahasa Inggris to be predikat lah. Kalau diterjemahin I am sebetulnya apa sih harafiahnya? Aku adalah. Bahasa Latin mengajarkan kita bentuk esse. Ada. Aku ada. Nah ini dia. Maka ketika kalian berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu ya, Adonai, itu sekaligus kita menghadirkan dia ada, kita mengalami dia ada, kita merasakan dia ada. Jadi jangan cuma teriak Tuhan, 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 tapi ketika kalian nanti misa atau doa pribadi, Tuhan gitu. Betul-betul dia ada. Kita langsung disadarin kognitif kita ini dia ada. Karena ada begitu banyak hal di dunia ini yang mencoba untuk membuktikan Tuhan itu nggak ada. Masalah-masalah kita. Coba
Sekarang kamu percaya sama Tuhan? Percaya. Tuhan minta permen, Tuhan minta permen. Coba, apakah Tuhan menurunkan permen? Itu anak-anak SD diajarin begitu di luar negeri. Lihat, Tuhan nggak ada. Ya kalau saya kan tinggal lemparin aja. Tuhan ada misalnya. Ada begitu banyak masalah-masalah yang akan menggerogoti bahwa Tuhan itu nggak ada. Tapi di balik kata YHWH, Yahweh, itu kalau orang Ibrani menyebut ada, itu Yihye. Yihye ini akar kata dari Yahweh. Dia ada. Memang ada banyak teori yang menjadi alasan nama YHWH itu dari mana sih? Ada teori yang mengatakan nama YHWH adalah salah satu nama dewa yang disembah di kalangan di daerah Palestina Israel waktu itu di sekitar Kanaan itu, lalu diambil sebagai dewa paling tinggi. Itu salah satu teori, tapi nggak begitu kuat. Teori yang paling kuat adalah ini: orang Israel kalau mau mengatakan aku ada, Yihye, dia ada, Yihye, dia ada, YHWH, Yahweh. Baik, sebagai asesmen untuk minggu depan pelajaran kita, coba di rumah bacalah kembali teks-teks yang sudah dibahas di kelas, yaitu Keluaran bab 38 sampai 40. Bacalah baik-baik dengan seksama. Kemudian coba terapkan metode penafsiran naratif yang sudah diajarkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bagaimana dari metode itu kita bisa menemukan sistematisasinya. Keluaran bab 38 sampai 40. Apakah ada gerak maju atau gerak mundur, atau ada makna-makna yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga, buatlah tulisan sepanjang 5 halaman dengan 1,5 spasi dengan fontnya Times New Roman tentang relevansi, nilai apa yang bisa diwariskan dari kitab Keluaran kepada umat beriman di zaman ini, terutama ketika sekularisme, ateisme semakin marak. Sampai jumpa minggu depan.